Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dari kelas 29A dengan NIM 19472400021, Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dari konsep dasar IPA di SD dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Dr. Sudarto MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran, yaitu tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Di mana penjelasan saya akan meliputi bagaimana konsep besaran, konsep satuan, konsep dimensi, aturan angka penting, konsep notasi ilmiah, dan konsep pengukuran. Sebelum melangkah ke video selanjutnya, jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe video channel ini. Pertama, kita akan membahas mengenai konsep besaran. Di mana besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dihitung, dan dinyatakan dengan angka. Dari definisi tersebut dapat ditarik bahwa besaran harus mempunyai 3 syarat, yaitu yang pertama dapat diukur atau dihitung, yang kedua dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai, dan yang terakhir mempunyai satuan. Selanjutnya, besaran dibagi atas 2. Yang pertama yaitu besaran pokok, dan yang kedua yaitu adalah besaran turunan. Pertama adalah besaran pokok, di mana besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran turunan mempunyai ciri khusus, antara lain yaitu diperoleh dari pengukuran langsung dan tidak langsung, mempunyai satuan lebih dari 1, dan diturunkan dari besaran pokok. Adapun tabel dari besaran pokok, teman-teman bisa melihat pada gambar yang telah tertera. Yakni bahwa besaran pokok itu terbagi atas 7. Untuk memudahkan teman-teman mengetahuinya, di sini saya menampilkan untuk mempermudah teman-teman, yaitu jiwa SMP, di mana J jumlah zat, I intensitas, W waktu, A arus, S suhu, M massa, dan P adalah panjang. Selanjutnya adalah besar turunan. Teman-teman bisa melihat pada gambar yang telah tertera pada besaran turunan tersebut.
Materi selanjutnya yaitu materi kedua, yakni konsep satuan. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sebenarnya itu satuan. Satuan adalah acuan atau pembanding suatu besaran, di mana satuan ini terdiri dari dua macam, yaitu satuan MKS meter kilogram second dan satuan CGS sentimeter gram dan second. Selanjutnya, saya akan menampilkan contoh agar mempermudah teman-teman untuk mengetahui mana sebenarnya besaran dan mana sebenarnya satuan. Di sini contoh saya terdapat sebuah meja, di mana meja ini memiliki 150 cm memiliki panjang, di mana sentimeter ini kita sebut dengan satuan, sedangkan 150 ini kita sebut dengan besaran. Contoh yang kedua, agar lebih memudahkan teman-teman untuk memahami, misalkan saat Anda pergi ke warung untuk membeli beras sebanyak 5 kg, pasti kalian akan melihat si penjual melakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan sampai beras yang ditimbang mencapai 5 kg. Aktivitas di atas ini aktivitas pengukuran, di mana 5 ini menyatakan bahwa nilai besaran massa dan kilogram ini menyatakan satuan dari besaran massa. Selanjutnya kita ke materi ketiga, yaitu konsep dimensi. Apa sih sebetulnya itu dimensi? Dimensi adalah bentuk penulisan suatu besaran menggunakan lambang besaran-besaran pokok. Penulisan lambang selanjutnya terdapat tabel besaran pokok disertai dengan lambang dimensinya. Teman-teman bisa melihat terdapat 7 besaran pokok disertai dengan lambang dimensinya yang diapit oleh kurung siku. Selanjutnya yang kedua yaitu tabel mengenai turunan, di mana tabel turunan ini disertai dengan lambang dimensinya. Teman-teman bisa melihat tabel besar turunan ini dengan materi selanjutnya, yaitu materi keempat adalah aturan angka penting. Pertama, kita harus mengetahui sebenarnya apa sih itu angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran. Selanjutnya, terdapat aturan-aturan mengenai angka penting.
Aturan pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, 2,34 memiliki 3 angka penting. 65,765 memiliki 5 angka penting. Aturan kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, 3,009 memiliki 4 angka penting. 70,6 memiliki 3 angka penting. Selanjutnya, aturan ketiga, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya, 3,000 memiliki 4 angka penting. 1,230 memiliki 4 angka penting. Aturan keempat, angka nol yang terletak di sebelah kiri angka bukan nol, baik di kiri maupun di kanan, bukan termaksud angka penting. Contohnya, 0,1 memiliki 1 angka penting, 0,005 memiliki 1 angka penting, 0,0567 memiliki 3 angka penting. Terakhir, semua angka sebelum faktor penggali pada notasi ilmiah merupakan angka penting. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan angka penting. Dalam operasi penjumlahan dan angka penting, tidak ada aturan khusus pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Hanya saja pembulatan untuk bilangan desimal mengikuti angka taksiran paling sedikit. Sebagai contoh, terdapat penjumlahan angka penting seperti contohnya 1,23 ditambah 6,5 sama dengan 7,73, di mana angka ini dibulatkan menjadi 7,7. Selanjutnya, yang kedua adalah operasi perkalian dan pembagian pada angka penting. Jika menggunakan aturan angka penting, hasil perkalian antara dua bilangan atau lebih menghasilkan bilangan yang jumlah angka pentingnya sama dengan angka penting paling sedikit. Sebagai contoh, terdapat operasi dari perkalian. Teman-teman bisa melihat contohnya dan teman-teman bisa melihat angka taksiran yang paling sedikit. Selanjutnya adalah untuk pembulatan. Untuk pembulatan, jika terakhir lebih besar dari angka 5, maka bulatkan ke atas.
Jika angka terakhir lebih kecil dari 5, maka bulatkan ke bawah. Namun jika tepat 5, lihat angka sebelumnya lagi. Misalnya, angka sebelumnya ganjil bulatkan. Sebagai contoh, 6,766. Kita bulatkan menjadi 6,77 karena 6 ini berada di atas 5. Selanjutnya contoh kedua, 6,743. Kita bulatkan menjadi 6,74 saja karena 3 ini berada di bawah 5. Selanjutnya, materi kelima yaitu konsep notasi ilmiah. Hal yang harus dipahami bahwa di dalam fisika, besaran-besaran hasil pengukuran tidak hanya berupa puluhan, ribuan, atau bahkan ratusan ribu, tetapi juga skala makro dan mikro. Contohnya saja massa bumi atau massa elektron. Oleh karena itu, dibentuklah suatu notasi, di mana notasi yang disebut dengan notasi ilmiah. Notasi ilmiah ini bisa mempermudah teman-teman dalam menentukan suatu nilai besaran yang terlalu besar ataupun terlalu kecil. Adapun rumus dari notasi ilmiah yaitu dapat teman-teman lihat, yaitu A kali 10 pangkat N. Kita beri contoh, misalnya contoh soal, tentukan bilangan 0,00000087 dalam bentuk notasi ilmiah. Kita lihat ini memiliki angka yang mikro, terdapat banyak sekali nol. Untuk memudahkannya, kita lihat kembali lagi rumus A kali 10 pangkat N. Jadi dari contoh soal itu kita bisa menuliskan 8,7 kali 10 min 8. Ini dapat memudahkan teman-teman untuk mengetahui. Selanjutnya adalah materi terakhir, yaitu materi mengenai konsep pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Pertama, kita bisa melihat berbagai contoh pengukuran panjang. Yang pertama, pengukuran panjang merupakan salah satu besaran pokok yang dapat diukur menggunakan
mistar, misalnya jangka sorong, bahkan ataupun mikrometer sekrup. Selanjutnya, adapun gambar-gambar dari mistar, gambar dari mikrometer sekrup, serta gambar-gambar dari jangka sorong. Teman-teman bisa melihat pada gambar ini bahwa di antara gambar-gambar ini, di ketiga gambar ini merupakan alat ukur yang digunakan dalam pengukuran panjang. Setelah pengukuran panjang, kita beralih kepada pengukuran yang kedua, yaitu pengukuran massa. Massa merupakan salah satu besaran pokok yang bisa diukur menggunakan timbangan atau neraca. Selanjutnya adalah pengukuran arus dan tegangan listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut dengan amperemeter, sedangkan untuk mengukur tegangan listrik disebut dengan voltmeter. Adapun contoh gambar alatnya adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat gambar. Selanjutnya adalah pengukuran waktu. Alat yang biasa digunakan untuk mengukur waktu adalah biasa kita sebut dengan stopwatch. Adapun gambar dari stopwatch di sini dapat kita lihat bahwa hasil pengukuran waktu menggunakan stopwatch yang terdapat pada gambar di samping adalah 2 menit plus 12 detik. Demikianlah video pembelajaran tentang besaran, satuan, dan pengukuran. Semoga video yang tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.